Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir yang saya bacakan di awal tadi, kata Allah, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Allah pada tempat ini melekatkan sifat ilmu yang diibaratkan dalam ayat tersebut dengan khasyah, yaitu sifat takut manusia akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan azabnya. Kalau kita bandingkan ayat ini dengan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap posisi orang yang memiliki ilmu dalam ayat yang lain, misalkan dalam ayat fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Dalam ayat itu Allah mengibaratkan dengan lafaz yang berbeda, yaitu dengan lafaz ahluz zikr. Sedangkan dalam ayat yang kita bacakan tadi Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dengan ibarah al-ulama. Al-ulama dasarnya adalah ilmu dan alimah, yaitu orang yang mengetahui, orang yang memiliki ilmu. Dari sini mengisyaratkan bahwasanya ilmu punya kaitan yang kuat dengan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan azab yang telah ditetapkannya dan dikabarkannya kepada manusia keseluruhan. Maka apa pentingnya khasyah tersebut, kaum muslimin? Ketahuilah sesungguhnya khasyah adalah sesuatu yang menyebabkan muraqabah an-nafs, menyebabkan manusia mengatur diri mereka, jiwa mereka. Karena dengan rasa takut itulah mereka dapat memposisikan Allah sebagaimana posisinya, dan dari sanalah mereka juga dapat memposisikan dirinya sebagai hamba yang berada di antara pengharapan akan rahmatnya dan juga di antara jatuhnya ke dalam azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang takut kepadanya tidak akan mendekati maksiat. Karena dari rasa takut dan ilmu itulah mereka dapat memproteksi diri mereka dari hal-hal yang dapat menjatuhkan kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya beberapa manusia, sebagaimana yang digambarkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, mengutamakan ketakutannya kepada manusia dibandingkan ketakutan kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam suatu riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengirimkan surat kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau berkata, "Salamun alaik." Keselamatan bagimu Muawiyah. Amma ba'd. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas, kafahun nas." Barang siapa yang menyingkirkan keridaan Allah Subhanahu wa taala karena murka manusia, saat itu mereka dicukupkan dengan apa yang dikehendakinya dari manusia tersebut. Wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah kulluhu Allahu ila nas na'imun fil hilyah. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Hadis ini menyatakan bagi kita kaum muslimin bahwasanya ridha yang harusnya dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, dan harusnya bagi kita adalah menyingkirkan setiap ketakutan dan alasan kita untuk menyingkirkan ridha Allah tersebut dan ketakutan akan Allah tersebut karena kemarahan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan melalui hadis tadi bahwasanya semuanya adalah milik Allah, dan darinya lah nikmat-nikmat itu akan dijalankan dan diberikan kepada manusia. Sedangkan barang siapa yang menginginkan ridha manusia dan menghindari murkanya, hanya akan mendapatkan yang ditunjukkan dan yang dapat diberikan oleh manusia tersebut. Dan apalah dayanya seorang manusia saat dihadapkan dengan Rabbul Khaliq, pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan segenap nikmat dan menjanjikan seluruhnya kepada kita semua. Apalah daya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menempatkan posisi kita sama dengan posisi Allah, dan ketakutan terhadap manusia sama dengan ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu kita katakan bahwasanya khasyah tadi memposisikan hati manusia, memposisikan jiwa manusia, bagaimana posisinya di hadapan Allah. Tapi dari sana jugalah manusia mengeluarkan amalan-amalan. Artinya yang di hati akan tampak dari amal zahir. Apa yang ada di hati manusia berupa rasa takut akan muncul dan kita lihat dalam amalan-amalan zahir. Karena itu mereka akan meninggalkan ma'asi. Seseorang yang bekerja dalam perniagaan misalkan akan berpikir 1000 kali sebelum melakukan suatu akad yang diragukan baginya ada kemarahan Allah di situ. Dan akan hadir di dirinya firman Allah, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan jangan makan harta kamu di antaramu dengan cara yang batil, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan hadir baginya firman Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'kulur riba. Dan jangan makan harta riba. Dan orang yang berposisi sebagai orang tua akan hadir juga firman Allah baginya tentang tanggung jawab orang tua untuk menginfakkan hartanya kepada anak-anaknya dan di jalan yang ma'ruf. Dan seorang pemimpin juga akan dihadapkan baginya firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membatasinya dalam setiap gerak-geriknya, yang membatasi halal dan haram, yang membatasi akan apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan, karena di dalamnya ada pertanggungjawaban bagi seluruh kaum muslimin. Firman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih, setiap yang memimpin bertanggung jawab atas siapa yang dipimpinnya. Nah, itulah khasyah, sikap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia melahirkan muraqabah, melahirkan pengorganisasian jiwa dan pengarahannya hanya kepada jalan yang diridhai Allah. Dan ia juga mengarahkan amal zahir dari manusia, mengarahkannya kepada amal-amal yang diridhai Allah dan menjauhkannya dari amal-amal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengalihkannya dari hal-hal yang dibenci manusia kepada hal-hal yang diridhai Allah. Namun kembali kepada ayat yang pertama kita sebut tadi, kaum muslimin, khasyah telah kita tahu punya imbalan-imbalan dan ganjaran-ganjaran yang luar biasa, baik dalam perkara-perkara dunia. Darinya lah manusia dapat mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang kita yakini dapat memperbaiki hubungan sosial manusia dan juga hubungan bermasyarakat, hubungan ekonomi, hubungan politik dan lain-lain, karena kita yakini bahwasanya Islam adalah agama yang kafatun linnas, sempurna dan mengatur setiap sisi kehidupan manusia. Kita juga tahu bahwasanya ia memiliki ganjaran yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yubalighuna risalatallahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Allah memuji orang-orang yang sampai risalah kepadanya dan tidak takut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjanjikan maghfirah dan kebaikan yang besar bagi mereka yang takut kepada Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya barang siapa yang takut kepada Allah karena hal-hal gaib dan janji-janjinya yang gaib tersebut, lahum maghfiratun, baginya lah pengampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Kita tahu hal tersebut, kita tahu pahalanya, kita tahu ganjarannya, kita tahu efeknya atas amal-amal yang akan kita perbuat. Namun dari mana dia lahir? Kalau kita kembali pada ayat tadi, kita akan temukan bahwasanya ilmu hakiki yang dinyatakan oleh Allah dalam ayat tersebut, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Kita tahu bahwasanya ilmu hakiki yang dimaksud oleh Allah adalah ilmu yang melahirkan khasyah tersebut. Karena itu khasyah dilahirkan oleh ilmu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang sifat-sifatnya, ilmu tentang zatnya, ilmu tentang halal dan haramnya. Itulah yang akan mengarahkan kita kepada rasa takut dan mengarahkan kita kepada ihsan, perasaan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, perasaan selalu diawasi olehnya, perasaan selalu berada di antara dua batasan tadi, antara ridha dan kemarahan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kaum muslimin telah berlalu
bertahun-tahun dari umur kita melewati majelis-majelis ilmu, apalagi di Ramadan sekarang, saat majelis ilmu bertebaran di malam-malam kaum muslimin, di pagi-pagi mereka. Namun pertanyaannya, adakah ilmu yang kita dapatkan ini melahirkan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah iya, tentu ia akan merapikan juga perkara-perkara duniawi yang kita lakukan. Ia akan merapikan juga ibadah-ibadah kita yang lain. Ia akan merapikan juga amalan-amalan maksiat yang seharusnya kita tinggalkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أمر بخشيته وحده وطاعته ونهى عن مخالفة أمره ومعصيته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من بريئته صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأخير إلى يوم القيامة وبعد. فاستمعوا أيها الناس بما قاله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم ترحمون. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimana wa rahimakumullah, setelah kita berbicara tentang khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takutnya dan rasa takut kepadanya, saat ini kita mengalihkan pembicaraan kita kepada takwa Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya salah satu ganjaran bagi orang yang berpuasa dan benar puasanya adalah la'allakum tattaqun. Sekiranya engkau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya takwa yang kita sebutkan itu, pengertiannya yang simpel yang diberikan oleh para ulama adalah imtisalu awamirihi wa ijtinabi ma'asi. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan setiap larangan-larangannya. Dan ini adalah sesuatu yang mudah kaum muslimin jika kita melihat kepada hakikat dari khasyah tadi, rasa takut tadi. Bukanlah barang yang susah jika seseorang takut kepada Allah, ia akan meninggalkan larangan-larangannya. Ia akan mengerjakan larangan-larangannya, juga meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu antara khasyah dan takwa memiliki ikatan yang sangat kuat dan tidak ada seorang pun yang dapat mengingkarinya. Ia jelas bagi kita semua. Oleh karena itu kaum muslimin, dari apa yang kita lewati tadi berupa ilmu di bulan Ramadan, juga berupa amalan siam yang melatih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan dalam satu hadis bahwasanya seorang hamba yang mengerjakan puasa tidak meninggalkan makan dan minum, tidak meninggalkan makan dan minum kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya ia adalah saat di mana manusia diuji rasa takutnya akan Allah Subhanahu wa taala, dan ia adalah amalan yang batin. Bisa saja seseorang mengaku berpuasa di siang harinya padahal ia makan saat orang tidak melihat, padahal ia minum saat orang tidak melihat. Karena itu khasyah, ketakutan hamba diuji pada saat ini. Dari sinilah kita temukan bahwasanya Ramadan menjadikan kita keluar daripadanya dalam keadaan khasyah yang berlimpah seharusnya, dalam keadaan ketakutan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Oleh karena itu kaum muslimin, jangan lewatkan hal ini. Teruslah ramaikan majelis-majelis ilmu, namun jangan ramaikan dengan niat untuk menambah ilmu. Digunakan untuk hal-hal yang justru melukai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mempelajari ilmu agama untuk mendebat orang lain, sekedar untuk menambah pengetahuannya, mengatakan bahwasanya ia lebih pintar,
ia lebih berhak untuk ditanya. Ia lebih alim daripada yang lain. Ketahuilah sesungguhnya jika ilmu itu melahirkan khasyah, ia juga akan memikirkan perkara tersebut. Bahwasanya ilmunya tidak akan dia sebarkan dalam posisi dan metode yang akan menciderai ridha Allah tadi dan akan menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala.